Boleh, terima kasih. Silakan. Waspada narko terorisme. Bisa? Kurang keras, ulun ulangi. Katakan tidak pada narkoba. Waspada pada narko terorisme. Bisa? Baik, ulun tutup. Salah hilaf mohon maaf, atas kurangnya ulun mohon izin Bapak. Ulun tutup Boleh, terima kasih. Silakan. Orang dekat. Ada sesi tanya jawab kah, Pak? Itu terserah kamu. Kalau kamu bilang tidak perlu Pak, kita tidak usah. Yang penting kamu sampaikan Tidak perlu. tujuannya hari ini. Waktunya singkat aja loh Pak. Singkat waktunya kita hari ini. Yang penting tersampaikan tujuan kita. Iya, jadi betul yang disampaikan oleh Kak Elia tadi bahwa narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, ulun mendapatkan beberapa fakta tentang Provinsi Kalimantan Selatan tentang penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama adalah dari data Badan Narkotika Nasional. Provinsi Kalimantan Selatan itu ada sekitar 67,8% penyalahgunaan narkoba itu dari kalangan SMA atau SLTA yang seumuran kita-kita ini. Jadi, itu paling banyak karena interval jangka umurnya itu adalah masa-masa di mana kita itu transisi dari rasa ingin tahu yang besar. Angkanya adalah 11 sampai 24 tahun. Itu berarti kalau 11 tahun itu kelas berapa? SD ya? Sampai sudah mahasiswa lah kira-kiranya. Terus kemudian fakta kedua adalah pada tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan itu menduduki kedudukan ke-6 se-Indonesia penyalahgunaan narkoba terbesar. Prestasi kah itu? Ya, itu persenannya adalah 13,2%, padahal rata-rata nasionalnya itu cuma 10%. Jadi 10 ke 13,2 itu agak jauh, jadi pasti Provinsi Kalimantan Selatan itu lebih tinggi dari rata-rata nasionalnya. Kemudian yang ketiga, fakta ketiga adalah seperti yang saya katakan tadi, penyalahgunaan narkoba ini rata-rata usianya adalah masa-masa masih transisi remaja sampai ke dewasa. Dan yang keempat adalah faktanya Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang strategis untuk jual beli narkoba. Di sini adakah yang makai? Iya, jadi kemudian narkoba itu sangat berbahaya. Kemudian sekarang ada narkoterorisme, di mana narkoterorisme itu adalah gabungan dari pengedar narkoba dengan para terorisme. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan menyerang ideologi bangsa Indonesia. Terus di sini adakah yang tahu misalnya jenis-jenis narkoba? Rizky boleh? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Bayu pengedar. Nah, kemudian untuk penyalahgunaan narkoba pasti itu akan berdampak pada psikologis, mental, dan otak penggunanya. Pasti jika seseorang itu sudah menggunakan narkoba, apalagi sudah kecanduan, itu pasti akan merusak mental dan otaknya. Bisa jadi dia menjadi ilusi, atau dia menjadi apa bahasanya, sakau wajar orang. Ya pasti dia akan kecanduan terus berulang-ulang. Kemudian setelah ilusi dia pasti ada paranoid, kemudian dia hilang empati. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia tidak lagi
oh di situ ada apa, di situ ada apa, dia tidak akan mau tahu bahwa dunia itu akan terus berjalan. Dia akan ngestak di situ-situ saja. Kemudian dampak sosialnya, dia pasti akan mengucilkan diri. Kemudian dia tidak mau bersosialisasi kepada orang lain. Ini jangan-jangan yang introvert ini pemakai jua. Dia pasti tidak mau kan bersosialisasi kepada orang lain. Kemudian dia pasti akan apatis, sama halnya dengan dia tidak memiliki empati, dia tidak peduli kepada lingkungan sekitar, tidak peduli kepada orang lain, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Kemudian jika dia masih pelajar, ketika dia menggunakan terus terjerat, pasti akan putus sekolah. Dan yang paling parah, dia akan menjadi kurir pengedar narkoba. Terus dampaknya tadi kan sudah ada kepada diri sendiri, kemudian kepada sosial. Ada lagi dampak hukumnya. Ini ada tindak pidananya. UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Perda Kalsel nomor 8 tahun 2023 tentang adanya sanksi pidana dan wajib pelaporan. Jadi jika ada teman-teman bubuhan pian yang memakai itu, boleh dilaporkan kepada pihak yang terkait. Jangan didiamakan aja atau jangan disembunyikan. Banyak ah. Kemudian fakta-faktanya tentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pasti kita akan teman-teman sekolah kita. Yang pertama, kita bisa menjadi the power of peer influencer. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atau segala hal yang kita lakukan pasti itu 70%-nya dipengaruhi dari lingkungan. Jadi ulun mengajak bubuhan pian nih, jangan sampai jadi pelaku, jangan sampai memakai, tapi ulun mengajak bubuhan pian supaya menjadi garda terdepan untuk lingkungan sekitar. Lingkungan yang kecil, ruang lingkup kecil, kalau bisa skala besar deh, supaya kita ini bisa memberi pemahaman yang bagus untuk teman-teman kita bahwa oh, narkoba sangat berbahaya loh untuk masa depan kita, untuk kemajuan bangsa kita. Kalau misalnya anak-anak muda ini terpengaruh oleh narkoba itu tadi, lalu siapa yang akan meneruskan generasi bangsa selanjutnya? Kemudian yang bisa kita lakukan, yang kedua adalah literasi. Kita harus punya pemahaman yang bagus tentang sesuatu informasi yang masuk ke diri kita. Bisa jadi sekarang nih zaman media sosial ya, pasti informasi-informasi banyak yang masuk. Kadang kita tidak bisa mencerna secara utuh, tidak bisa mencari informasi yang oh ini benar atau salah nih. Ini informasinya akurat atau tidak, atau ada sumbernya tentunya. Kemudian yang ketiga adalah adanya 3 pilar utama. Yang pertama dan yang sangat dasar adalah dari pihak keluarga terlebih dahulu. Kita sekolah itu cuma ya secuil waktu lah, sisanya kita di rumah. Kita bisa membangun komunikasi yang bagus kepada kedua orang tua kita, keluarga terdekat kita yang ada di rumah, supaya orang tua kita ini bisa mengkontrol, oh anak saya ini lingkungannya begini, dia melakukan hal apa, dia mendapatkan informasi apa nih hari ini. Waspada narkoterorisme. Bisa? Kurang keras, ulun ulangi. Katakan tidak pada narkoba. Waspada pada narkoterorisme. Bisa? Baik, ulun tutup. Salah hilaf mohon maaf, atas kurangnya ulun mohon izin Bapak. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Aulia. Saya sengaja nggak buka sesi tanya jawab karena kalau seperti biasa ke kantin ya, yang biasanya bawa bekal ya bawa bekal ya kan, yang biasanya jajan di kios. Nah kita lanjut setelah istirahat, baru kita nanti ada lomba ceramah atau lomba bemamai, lomba ceramah
Lomba ceramah perwakilan tiap kelas. Siapkan ustadz ustazah terbaiknya, dai-daiyahnya. Untuk temanya bebas dulu lah. Yang penting ada yang disampaikan, ya kan? Ada ya kan peringatan intinya peringatan Maulid Nabi ini memang berdampak ke kalian. Bukan hanya sekedar dengan ceramah, tertawaan, tuntung ceramah. Apa tadi? Ceramahnya tadi apa tadi? Nah, keringat loh. Jadi kami ada punya strategi baru supaya kalian memang memaknai makna tentang peringatan Maulid Nabi ini ya. Itu dulu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ada door prize-nya nanti ya. Nah, kalau yang dai-dainya sudah pasti ada, Pak. Ya, yang juara terakhir jadi dapat hadiah gini ya, Pak. Paling ada tepuk tangan gini ya, Pak. Umroh biaya masing-masing ya. Nah, terus yang kedua terkait hari Selasa ini kan tanggal merah. Nah, Bapak sarankan jadi minggu istirahat dan tidak ada lagi yang tadi Bapak nggak sempat share di grup ya yang oke ya, tinggal di sini. Siapa Bu? Oh ya, yang sudah aktivasi kemarin. Oke, ini terima kasih sekali lagi yang kita kerjakan bermanfaat. Kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan, yang aktivasi tadi ada penjelasan kapan mengambil duitnya. Tolong baris per kelas. It's time to begin second lesson.